Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut kematian anak anggota DPRD Tegal, polisi menetapkan 20 siswa sebagai tersangka. Sepekan jelang Ramadan, warga kota Semarang kian tercekik karena harga cabai, beras, dan telur makin mahal. Temukan kerentanan bug pada website. Pelajar SMK asal kota Semarang memenangkan sayembara yang diselenggarakan sebuah website ternama. Gapura Keraton Solo rusak karena ditabrak bus pada Selasa pagi. Akibatnya, gapura yang masuk dalam objek cagar budaya itu hancur. Bus Batik Solo Trans menabrak gapura sisi selatan dari Keraton Solo. Tak hanya gapura, lampu penerangan jalan dan pos juga ditabrak. Bus masih kosong saat kecelakaan karena baru beroperasi. Diduga pengemudi bus tidak fokus karena belum sehat. Pengemudi bus mengalami luka ringan dan dirawat di rumah sakit terdekat. Gapura yang ditabrak adalah peninggalan Paku Buwono X. Karena masuk dalam objek cagar budaya, gapura akan ditangani khusus. Itu barusan selesai dari sakit ya, habis sakit selama 3 hari. Kemudian dia masuk, mungkin karena dipaksakan atau seperti apa, mungkin masih belum sehat, terlalu fit atau gimana. Jadi pada waktu itu mungkin dia merasa lemas kakinya. Jadi setelah ini kemudian beliau menabrak di ini dan sampai sekarang masih di rumah sakit. Jadi belum bisa kita minta keterangan. Sudah kami identifikasi dulu, misalnya lebarnya berapa, nantinya berapa. Dan belum bisa komentar karena baru kami ukur dan kami. Kalau untuk kerusakan itu kategorinya ringan atau sedang atau ringan. Mungkin nanti bisa dikembalikan seperti semula dengan catatan ada penguatan di bawah fondasi. Warga beramai-ramai menangkap seorang perempuan di Pasar Jekulo, Kabupaten Kudus. Pelaku kedapatan mencuri tas milik pedagang berisi uang jutaan rupiah untuk membayar tunggakan arisan. Suminah, warga desa Mijan, Kabupaten Kudus, hanya dapat menyesali perbuatannya. Ia kepergok mencuri tas milik pedagang Pasar Jekulo yang berisi uang 8,5 juta rupiah. Suminah bahkan nyaris jadi korban bulan-bulanan pedagang yang kesal atas perbuatannya. Akhirnya Suminah diserahkan ke polisi. Ternyata pencurian tas terjadi pada Februari lalu. Sebelum melancarkan aksinya, perempuan ini menitipkan motornya di Pasar Kliwon lalu naik angkot sejauh 8 km ke Pasar Jekulo. Setelah masuk pasar, ibu-ibu pedagang itu terlena, dia ngambil tas yang isinya waktu itu 8,5. Kebetulan ada yang mengetahui. Usai diperiksa, Suminah mengaku mencuri di pasar untuk membayar arisan yang sudah menunggak 3 kali. Kini tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Tingginya permintaan jelang arus mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah perjalanan kereta. Tiket kereta tambahan sudah bisa dibeli pekan ini. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang mengatakan ada 487.000 tempat duduk tambahan. Ada 6 kereta tambahan yang beroperasi di Daob 4 Semarang. Dan hingga kini perjalanan kereta angkutan lebaran sudah terjual 514.000 tiket untuk periode 12 hingga 26 April. Artinya penjualan sudah mencapai 32,3% dari 1,5 juta tiket yang tersedia. 22.144 tempat duduk per hari. Ini disampaikan secara umum, PT KAI secara umum. Kemudian KA-KA tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Semarang PP, Jakarta-Surabaya PP, Bandung-Semarang PP, dan lainnya.
Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri siap jadi pasukan pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Kapolri memastikan Brimob siap mengamankan wilayah dengan indeks kerawanan tinggi. Hal itu disampaikan usai memimpin rapat kerja teknis Korps Brimob Polri di Akademi Kepolisian Kota Semarang. Sebagai pasukan khusus, Brimob akan menjaga kondusivitas stabilitas seluruh tahapan pemilu 2024. Kapolri mengatakan ada beberapa wilayah yang mendapat atensi pengamanan. Seluruh jajaran Polri di tingkat kabupaten kota diminta mengantisipasi potensi konflik selama pemilu berjalan. Akan terus berubah. Namun demikian terhadap yang sudah ditentukan tersebut, mana daerah yang sangat rawan, mana kabupaten atau kota yang sangat rawan, kita minta untuk seluruh wilayah dan juga satuan Brimob yang ada di dalamnya untuk mempersiapkan. Seorang siswa kelas 12 SMK di Kota Semarang menemukan bug atau kecacatan dalam program komputer. Ia pun mendapat hadiah 75 juta rupiah dari perusahaan mesin pencari asal Amerika Serikat. Siapa yang menyangka siswa SMK ini mendapatkan hadiah hingga 75 juta rupiah dari perusahaan mesin pencari asal Amerika Serikat. Ia adalah Abdullah Muzakir. Siswa kelas 12 ini menemukan bug atau kecacatan dalam desain program komputer baik keras ataupun lunak dalam sayembara yang diselenggarakan Google. Temuan bug dalam sayembara itu dilaporkan ke perusahaan dan Abdullah diganjar piagam dan uang tunai $5.000 atau setara 75 juta rupiah. Ternyata selain sayembara ini, Abdullah kerap menemukan bug dari situs atau sistem komputer perusahaan lain. Siswa jurusan rekayasa perangkat lunak ini juga bekerja di bidang keamanan siber dengan gaji hingga 10 juta rupiah per bulan. Saya percaya bahwa ini adalah kerentanan, jadi saya mengajukan banding sampai kita berdebat atau beradu argumen sekitar setengah bulan, akhirnya diterima gitu. Nah, bug yang saya temukan ini secara garis besar adalah broken authentication. Sistem keamanan. Iya, sistem keamanannya. Melihat prestasinya, pihak sekolah pun memberi perlakuan spesial bagi siswa seperti mengizinkan tidak masuk sekolah. Sekolah ada tim khusus yang menangani hal ini, jadi tim pembelajaran maupun tim penilaian, sehingga contoh saat ini Kak Zakir kan sudah dapat job, sudah bekerja, maka tidak wajib untuk setiap hari hadir di sekolah. Itu salah satu bentuk dari fasilitasi yang diberikan oleh sekolah. Termasuk sekolah juga aktif untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai industri, dan ini tidak hanya Kak Zakir yang mendapatkan fasilitasi kemudahan seperti ini. Banyak siswa kami yang sudah dapat job di usia sekolah. Keamanan siber dan kelancaran dalam akses situs atau program menjadi hal utama dalam perkembangan teknologi saat ini. Profesi bug hunter menjadi peluang besar ke depannya untuk membantu mencari celah kelonggaran sistem keamanan suatu organisasi atau perusahaan. Bahkan penghasilan dari seorang bug hunter sangat menjanjikan, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.